Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Oke, hari ini saya akan melanjutkan praktik udah mudah hasil. Nah, kalau yang di video sebelumnya kan cuma sampai company data auditor. Di sini kita udah cek, jadi semua opening balance benar, account benar, dan segala macamnya sudah out of balance sudah nol. Artinya pekerjaan sudah benar. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi. Kebetulan transaksinya udah mudah hasil ini cuman sedikit gitu. Jadi mungkin pekerjaannya akan lebih sebentar. Semoga ya. Oke, company data auditornya close dulu. Oke, nah kita akan mulai menggunakan command center ya. Di sini untuk dokumen satu, bukti pengeluaran kas atas pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, kalau kita tahu yang bulan November ini kan sudah apa bukan pembayaran pelunasan beban gaji dan upah lagi gitu karena pembebanannya sudah dilakukan di November. Kalau di sini tinggal dibayar aja alias ketika bulan November itu sudah dibebankan tapi terhadap utang. Nah, di bulan Desember kita bayar utangnya atau utang gaji tersebut. Kita tahu bahwa untuk pembayaran-pembayaran yang selain dari pembayaran utang kepada pemasok itu masuknya dari fitur banking. Oke. Oh ya, di video ini tidak akan banyak teori ya, akan banyaknya ke praktikalnya. Teorinya bisa belajar di kelas masing-masing. Oke, jadi dokumen satu itu ke banking, kemudian spend money. Nah, teks inklusifnya unchecklist dulu, kartunya nggak usah diapa-apain. Pay-nya diisi dengan karyawan. Udah mudah hasil atau karyawan doang juga nggak apa-apa. Memonya pembayaran gaji bulan Nov atau pembayaran gaji doang juga nggak apa-apa. Ceknya pakai nomor bukti transaksi. Berarti ini BKK 12-1, tanggalnya 1 Desember 2022. Amount-nya, kalau saya suka ngisi amount di sini ya, diisi 9 juta. Jangan pakai RP, jangan pakai titik. Kemudian, sesuai yang tadi, akunnya adalah utang gaji, atau kalau di sini nama akunnya expense payable gitu. Nah, karena amount di sini diisi terlebih dahulu, maka amount yang di kolom ini, yang di tabel akan terisi otomatis gitu. And tinggal enter. Ketika di enter, maka out of balance-nya akan menjadi 0 begitu. Terus pastikan pay from account-nya adalah cash in bank. Kan kita tahu ya kalau bukti pengeluaran kas ini pasti ngeluarin dari cash in bank. Kalau petty cash berarti bukti transaksinya voucher kas kecil gitu gampangnya. Ini tinggal record aja. Atau kalau mau cek dulu jurnalnya tinggal di keyboard Ctrl R atau CTRL-R seperti ini. Gitu. Record. Selanjutnya dokumen 2 adalah bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur dari toko Karisma. Nah, kalau penerimaan kas atas pelunasan faktur atau atas pelunasan fee utang dari pelanggan, maka masuknya tidak dari banking, kan di banking dari money ya. Nah, untuk dokumen 2 ini masuknya dari sales, dari receive payment gitu. Diterimanya ke cash in bank. Nah, customernya pilih dulu tadi toko Karisma. Kemudian amount receive-nya adalah 41625. Nah, payment methodnya otomatis terisi. Kenapa? Karena di awal di setup sales-nya udah kita isi payment methodnya dengan cek. Jadi kesananya akan terisi otomatis cek. Memonya pelunasan faktur aja. Kemudian ID-nya dengan nomor bukti transaksi BKM 12-1 tanggalnya 3 Desember 2022. Nah, ini kita klik di amount apply di sini di kolom. Klik enter. Enter lagi. Out of balance-nya sudah 0, artinya pekerjaan sudah benar. Tapi untuk dipastikan kembali, CTRLR. Nah, berarti kita cash in bank debit, account receivable credit. Udah oke? Oke, kemudian record. Cancel. Lanjut, dokumen transaksi 3. Transaksi 3 itu adalah faktur dari kita, dari Udah Mudah Hasil kepada toko Barokah. Oh, berarti ada penjualan. Masih di sales. Enter sales. Oke, kalau mau penjualan, retur, atau apa gitu masuknya dari enter sales.
Ininya invoice ya. Kemudian jangan lupa layoutnya ganti dulu ke item. Terus teks inklusifnya hapus, unchecklist. Customer-nya pilih dulu toko barokah. Nah, terms-nya net 30. Kenapa Bu bisa muncul net 30? Karena yang itu tadi, pas di awal kita ngisinya termin itu pakai pilihan in a given of days. Kita ngisi 30 hari gitu. Udah cerita kalau kamu ngisinya EOM. EOM itu bukan 30 hari ya, EOM itu akhir bulan. Oke, invoice number-nya saya sih suka diisi ya dengan F12 strip 1. Dengan nomor fakturnya gitu maksudnya. Date-nya tanggal 6 Desember 2022. Customer PO-nya saya suka samain aja. Kenapa? Karena ternyata kalau dari luar itu yang kelihatan nomor customer PO gitu. Nomor PO yang keluar. Kalau dari register. Kemudian ship ini diisi dengan quantity. Berarti yang ini ya gitu. Ship 18 untuk barang T2110. Nah, price-nya otomatis terisi. Kenapa, Bu? Otomatis terisi karena di item list kita mengisi selling price. Gitu. Jadi lanjut aja ke ship yang kedua, 15 untuk barang kulkas tipe 200. Ini juga otomatis terisi. Kemudian yang ketiga, 10 untuk barang T3. Nah, kemudian di sini ada free collected atau free-nya sebesar 1 juta. Free collected itu diisinya di sini ya, di free. Dan text code-nya itu NT. Kalau kalian ngikutin cara saya sih harusnya sama ya. Oke, balance due-nya 201.355 sama 201.355. Artinya pekerjaan sudah benar, tapi kalau mau dicek lagi Ctrl R. Nah, ini dia. Untuk yang ini, yang account receivable yang banyak ini untuk penjualan. Kemudian untuk yang COGS dan merchandise inventory untuk ininya apa untuk yang harga pokok penjualannya gitu. Dan terus ini munculnya yang customer PO. Oke, record. Cancel. Dokumen 4, selanjutnya bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur kepada PT Mandiri atau kepada supplier. Artinya, kita nggak pakai banking spend money, tapi pakai purchases, pay bills. Nah, kenapa? Karena ada urusannya dengan pembelian kredit kita atau ada urusannya dengan supplier. Jadi masuknya lewat purchases, pay bills. Supplier pilih dulu, tadi adalah PT Mandiri. Kemudian memonya isi dengan pelunasan faktur. Terus cek numbernya dengan nomor bukti transaksi BKK 12 strip 1, 2, sorry. Date-nya adalah 6 Desember 2022. Amount-nya sebesar jumlah 38.850. Enter. Nah, untuk di kolom kita pilih yang ini ya. Ini kan untuk F6234. Tapi baru ada satu ya. Jadi udah pasti yang ini 38.850. Klik di amount apply. Enter. Enter lagi. Pastikan terenter sampai out of balance-nya 0. Gitu. Kalau sudah boleh cek dulu di Ctrl R. Dicek jurnalnya. Sorry. Dicek jurnalnya. Nah, seperti ini. Di debitnya ada account payable dan di kreditnya ada cash in bank. Gitu. Kalau sudah dipastikan, oke aja. Kemudian record. Oke. Sudah, dokumen 4. Sekarang kita ke dokumen 5. Dokumen 5 itu voucher kas kecil sebesar 700.000 atas pembelian perlengkapan toko. Nah, kalau pengeluaran uang yang kayak gini nggak masuk dari purchases, tapi dari banking, spend money. Tapi pay from account-nya ganti dulu pakai petty cash gitu. Pay-nya isi dengan dibayarkan kepada siapa, yaitu toko Fitri. Memonya perlengkapan toko. Kemudian cek numbernya isi dengan nomor bukti transaksinya berarti V12 strip 1. Tanggalnya isi dengan tanggal date
Oke, maafin tadi sempat jelek jaringannya. Nah, ini amount-nya otomatis terisi otomatis dari Mayobnya karena sebelumnya saya sudah mengisi amount di sini, jadi tinggal klik aja. Jadi 7.000-nya langsung muncul. Sebelum record boleh dicek dulu. Nah, store supplies debit, petty cash credit udah sesuai. Silahkan record. Oke, dokumen 5. Dokumen 5 itu adalah bukti pengeluaran kas atas angsuran faktur atau kita ngangsur utang kita gitu ya ke siapa? Ke supplier atas nama PT Jaya gitu. Nah, sesuai dengan yang saya bilang sebelumnya, kalau ada urusan dengan supplier, utang dagang, pembayaran segala macam, masuknya lewat purchases di pay bills. Pay from account-nya cash in bank, suppliernya pilih PT Jaya, kemudian memonya angsuran faktur. Cek numbernya isi dengan nomor bukti BKK 12-3. Tanggalnya ganti dengan tanggal 9. Amount-nya 30 juta. Nah, angsuran atas faktur F4532. Oke, udah cuma ada satu ya, jadi tinggal klik aja di amount applied. Enter. Out of balance-nya udah 0. Sekarang kita tinggal cek aja Ctrl R. Account payable-nya di debit 30 juta, cash in bank kredit 30 juta udah sesuai. Oke, kemudian record. Lanjut ke dokumen 7. Nah, dokumen 7 itu adalah faktur dari PT Putra kepada Udi Muda Hasil. Oh, berarti ini adalah faktur pembelian. Kalau pembelian masuknya ke purchases, masih purchases, enter purchases. Nah, kayak biasa ini teksnya unchecklist, layoutnya ganti ke item. Oke, terus pertama-tama pilih dulu suppliernya siapa. Suppliernya adalah PT Putra. Purchase numbernya, purchase ordernya adalah yang 14A. Kemudian date-nya adalah 10 Desember 2022. Supplier invoice-nya yang F05. Oke. Bill-nya, bill itu diisi dengan quantity, ya. Item number-nya isi dengan item number. Bill-nya adalah sebanyak 50 untuk barang yang pertama, item number-nya yang T21. Nah, kalau price harganya masih kosong yang pertama. Harga untuk T211 adalah 2 juta. Oke. Ini teksnya PPN ya, tapi kalau kalian ngikutin saya sih harusnya sama ya. Otomatis muncul gitu PPN-nya karena di sebelumnya udah disetting. Yang kedua, 20 barang. Untuk barang T22, satuan harga 2.500.000. Oke. Kemudian ada free paid-nya. Free paid sebesar 1 juta. Oke, mohon maaf tadi jelek lagi jaringannya. Nah, kalau udah sesuai, balance due-nya 167.500 dengan ini ya, totalnya keseluruhan 167.500. Kita kontrol R dulu kayak biasa, kita cek. Nah, ini account payable-nya 150 tambah 16.5 tambah 1 juta, di mana kreditnya ada dua barang, 100 juta sama 50 juta. Oke, pas. PPN income-nya sama ada free pay sejuta. Oke, record. Oke, lanjut ke dokumen 8. Nah, dokumen 8 itu adalah nota kredit. Di Mayob untuk nota kredit, nota debit, atau retur penjualan, retur pembelian itu masuknya tetap dari penjualan dan pembelian. Nah, di sini nota kredit
dari PT Putra kepada UD Muda Hasil. Nah, kita harus ingat bahwa nota kredit itu dibuat oleh penjual untuk dikirim kepada pembeli. Jadi ini adalah retur pembelian. Jadi masuknya lewat enter purchases. Enter purchases, kemudian suppliernya pilih dulu. Tadi adalah PT Putra. Purchase number-nya kita isi dengan NK strip 1. Kemudian date-nya tanggal 10. Supplier number-nya samain. Supplier invoice-nya samain. Nah, karena retur berarti pakai negatif. Jadi di sini negatif 2 untuk barang T21. Kemudian negatif 2 untuk barang T22. Nah, udah deh. Sesuai total amount-nya negatif 9.990. 9.990. Oke. Kalau saya yang kayak gini-gini suka di-record dulu. Tapi bolehlah dicek dulu. Nih, account payable debit karena ada pengurangan utang. Merchandise inventory kredit karena ada barang keluar. PPN income berkurang jadi ada di kredit. Oke. Record dulu. Cancel. Terus masuk purchase register. Date-nya ganti dulu 1 Desember 2022 ke 31 Desember 2022. Oke. Di return and debit. Nah, ini ada yang NK strip 1. Untuk yang ini kita harus tempelkan ke uh, open bills-nya ke sini. Kenapa? Ini kan maunya masih 167.500. Sedangkan retur itu mengurangi faktur awalnya. Bagaimana cara memasangkannya? Nih, ini kan selagi warna biru. Kita klik apply to purchase di sini ada di bawah. Klik. Nah, memonya ganti aja retur pembelian. ID-nya samain NK strip 1. Date-nya samain 10 Desember 2022. Nah, tadi itu atas faktur yang F05, berarti ini yang 167.500.000. Di amount applied, pastikan tidak ada diskon. Kenapa? Karena terminnya net 30. Kalau diskon kamu ada isinya, artinya salah. Klik di sini, enter, enter. Kemudian, record. Kita lihat di open bills-nya. Nah, yang awalnya amount-nya sama-sama 167.500, sekarang amount due-nya jadi berkurang. Karena sudah ada retur yang kita pasangkan. Amount due-nya 157.510.000 rupiah. Begitu. Lanjut ke dokumen 9. Nah, dokumen 9 itu adalah bukti penerimaan kas atas angsuran faktur. Penerimaan kas berarti atas faktur apa? Faktur penjualan berarti penerimaan piutang ke sales. Receive payment. Pilih dulu customer-nya. Customer-nya adalah PT Barokah. Amount receive-nya 30 juta. Payment metodenya udah otomatis. Memonya angsuran faktur. ID-nya isi sesuai dengan nomor bukti transaksi. BKM 12 strip 2. Tanggalnya tanggal 14. Kemudian atas faktur yang F1122 tanggal 20 November. 20 November itu berarti yang ini ya, 33 juta. Di amount applied-nya di situ. Klik, enter. Cek dulu Ctrl R. Cash in bank debit, account receivable, credit. Oke. Record. Lanjut ke dokumen 10. Dokumen 10 itu adalah faktur penjualan. Karena ke toko Karisma ya, terus copy dari kita. Berarti di sales, enter sales. Customer-nya pilih toko Karisma. Invoice number-nya adalah F12 strip 2. Ini ya. Tanggalnya 18. Customer PO-nya. Di sini ada PO-nya ya. 1, 2, 3. Ship-nya pertama, barang pertama 16. Item number-nya yang T21. Otomatis 3,5. Terus yang kedua 14. T22. Ini 4,5 sama yang ketiga sebanyak 5. T33.
5 juta. Oke, tidak ada free collected-nya 2 juta. Kita cek dulu aja, NT benar. Jadi total semuanya adalah 161.840.000. Oke, sama. Kalau sama, cek dulu Ctrl R. Kalau sudah, record. Lanjut, dokumen 11. Ayo sedikit lagi. Dokumen 11 itu bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur. Berarti ngeluarin kas atas pelunasan faktur di purchase. Pay bills. Pay bills-nya kepada siapa? Kepada PT Putra. Oke. Memonya pelunasan faktur. Cek nomornya, berarti nomor bukti transaksi BKK 12-4. Tanggalnya 18, amount-nya 157.510. Entar. Nah, atas yang F05 ini ya, yang 157.510. Klik, enter, enter. Cek dulu, Ctrl R. Akun payable, debit, cash in bank, credit. Oke, record. Selesai, cancel. Lanjut, dokumen 12. Dokumen 12 itu adalah faktur pembelian. Berarti di enter purchases. Enter purchases. Suppliernya dari PT Mandiri. Oke. Purchase number-nya 29B tanggal 22. Supplier invoice-nya A17. Kita beli 40, itemnya T. Ini otomatis 2 juta. Terus 50 T22. Terus 10 T3. Frignya tidak ada. Total semua 260. Oh, harga barangnya 3 juta. Nah, udah sama. 260, 850. Oke, sama. Ctrl R. Mantap. Record. 13. Bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur. Melunasin lagi. Pay bills lagi. Supplier yang pilih. PT Putra. Pelunasan faktur. Memonya. Cek nomornya BKK 12-5. Tanggalnya 23. Amount-nya 42.735. Oke. Yang ini berarti ya, diklik aja di multiply-nya. Klik, muncul angka, enter, enter. Out of balance 0, kita cek Ctrl R. Account payable, debit, cash in bank, credit. Nominalnya 42.735. Oke, record. Mantap. Lanjut, dokumen 14. Bukti penerimaan kas dari toko maju atas pelunasan faktur. Berarti ke sales. Receive payment. Customer-nya toko maju. Amount receive-nya 24.975. Memonya adalah pelunasan faktur. ID-nya berarti BKM 12-3 tanggal 25. Nah, ini dia di amount applied. Klik, enter. Mantap. Ctrl R. Receivable credit, cash in bank, debit. Oke, record. Mantap. Dokumen 15. Ayo dikit lagi. Dokumen 15 adalah faktur kepada toko maju. Berarti enter sales. Customer-nya toko maju. Nah, invoice number-nya F12-3. Date-nya tanggal 27. Tidak ada nomor customer PO, berarti nomor invoice pindahin 12-3. Kita ngejual sebanyak 15 yang T. Terus 10 yang T22. Terus 10 yang T3. Jumlah semua 163.725. 163.725. Ctrl R dulu.
Satu, oke, satu. Mantap, oke. Record, cancel. Selanjutnya, dokumen terakhir, nota kontan kepada toko mitra, enter sales lagi. Nota kontan dari kita ke toko mitra berarti penjualan tunai ya. Customer-nya adalah toko mitra. Invoice number-nya berarti yang BKM 12-4. Tanggalnya 29. Customer PO-nya, oh ada 124. Ship-nya 15 untuk T. 21. Satuan 3,5. Oke, 12 untuk T. 22. 4,5, mantap. Freak-nya nggak ada, 118,215. Oke. Nah, karena nota kontan berarti langsung dibayar kan ya? Berarti pay today-nya diisi. Diisi berapa? Sebesar total amount-nya. Atau yang ini yang atasnya. 118,215. 000. Enter. Nah, balance dulu-nya jadi 0 karena tidak ada piutangnya. Karena dia kontan. Ctrl R. Nah, jadi ada untuk account receivable-nya, untuk HPP-nya, dan untuk pelunasannya. Langsung tiga pasang. Oke, record. Selesai. Hore. Nah, untuk video kali ini dicukupkan terlebih dahulu. Kemudian untuk pelaporannya akan dilanjutkan di video selanjutnya. Bye.